Oke, untuk market review hari ini, ya. Nanti saya akan berikan ulasan atau peluang-peluang untuk pergerakan market di hari ini dan potensinya akan bergerak ke arah mana, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Yang saya berharap bisa teman-teman forward atau lanjutkan ke calon nasabah atau ke nasabah kalian. Yang pertama, sentimen market. Ya, kita tahu dini hari tadi ada agenda pertemuan FOMC. Ya, apa itu FOMC? FOMC adalah Federal Open Market Committee. Kita tahu Amerika merupakan negara bagian, kurang lebih sekitar 51 negara bagian. Ya, dan masing-masing negara bagian ini memiliki ketua bank sentralnya sendiri-sendiri, di mana FOMC adalah pertemuan ketua bank sentral negara bagian dengan ketua bank sentral Amerika, yaitu Jerome Powell. Ya, agenda pertemuan dini hari tadi menghasilkan kurang lebih antaranya adalah yang pertama, The Fed sesuai dengan ekspektasi mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,50%. Tepatnya adalah di 4,25 sampai dengan level 4,50%. Itu yang pertama. Yang kedua, Powell mengatakan bahwa imbas kenaikan tarif pastinya mempengaruhi tingkat inflasi, harga barang dan jasa, serta sektor tenaga kerja. Oleh karena itu, beliau mengatakan ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di tahun 2025 ini akan berulang sebanyak 2 kali. Sebelumnya para pelaku pasar memprediksi hanya ada 1 kali. Tapi Powell melihat kondisi ekonomi saat ini memprediksi hanya akan ada 2 kali pemangkasan tingkat suku bunga. Namun beliau tidak memberikan clue kapan pemangkasan akan dilakukan pertama kalinya. Namun para analis memprediksi yang seperti kemarin saya informasikan ke teman-teman, diprediksi akan dipangkas mulai bulan September mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, Powell juga mengatakan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Amerika ya di tahun 2026 nanti itu turun dari sebelumnya 1,7 diprediksi turun menjadi 1,6 sampai dengan 1,5. Bahkan beliau juga memprediksi bahwa suku bunga di tahun 2026 nanti mengalami kenaikan dari 3,25 diprediksi menjadi 3,50 sampai dengan level 3,76%. Ini menandakan apa? Powell akan memangkas tingkat suku bunga sebanyak 2 kali sebesar 25 basis point. Oke. Sentimen market selanjutnya adalah semakin memanasnya kondisi di Middle East. Saat ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 hari antara Israel dengan Iran. Bahkan kabar terbaru, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beliau mengatakan bahwa perang sudah secara resmi digaungkan. Ini menandakan apa? Situasi semakin memanas antara Iran dengan Israel. Di satu sisi, Trump mengeluarkan statement bahwa Teheran harus melakukan evakuasi tanpa syarat. Artinya apa? Trump menginginkan Iran kembali melakukan perundingan persenjataan nuklirnya. Tapi di satu sisi, selama Selat Hormuz yang pernah saya informasikan ke teman-teman belum ditutup oleh Iran, kondisi di Timur Tengah masih belum sangat mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan ya, tapi belum sangat mengkhawatirkan. Karena kenapa? Selat Hormuz yang pernah saya informasikan ke teman-teman ini merupakan jalur sangat vital, kurang lebih sekitar 20% bahan bakar global melalui selat tersebut. Apabila selat tersebut berhasil atau ditutup oleh Iran, tidak menutup kemungkinan Amerika akan ikut di dalam perang Iran dengan Israel, dan pastinya Iran akan dapat support pastinya terhadap negara yang lain. Saat ini saya informasikan ada beberapa negara yang mensupport Iran di belakang layar, tapi ya seperti apa? Rusia, dan kabar terbaru adalah Korea Utara. Jika ini terjadi, perang dunia ketiga dimulai. Oke. Lalu dengan kondisi sentimen market tadi saya katakan, bagaimana kondisi dari dolar Amerika? Justru dolar Amerika berangsur-angsur mengalami penguatan atau naik, tapi masih terbatas. Karena kenapa? Yang pertama, dolar Amerika sifatnya adalah aset safe haven. Jadi para pelaku pasar membeli dolar Amerika. Meskipun kita tahu hasil FOMC semalam adalah dovish, tapi karena dolar Amerika sebagai aset haven, ini membuat dolar Amerika bergerak menguat, tapi terbatas. Ingat,
saat ini terpecah menjadi dua primadona aset safe haven, gold dan dolar Amerika. Apabila dolar Amerika ditinggalkan, maka siap-siaplah gold akan melonjak naik. Penguatan dolar juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin berada di level 98.75. Pagi ini menaik dia ke level 98.96. Tapi diprediksi sangat sulit menyentuh level 99, bahkan menyentuh level 100 sangat sulit. Di tengah kondisi global, ditambah kebijakan dari FMC yang tadi saya katakan. Oke. Dan nanti malam sepi akan rilis data. Karena kenapa? Market Amerika libur. Dan saya ingatkan ke teman-teman, nanti malam market tutup dipercepat. Ya, teman-teman info ke nasabah kalian, cross check di mailbox MetaTrader, bukan di email nasabah, tapi di mailbox MetaTradernya. Di sana kalau saya tidak salah diprediksi ditutup akan di jam 20.00 waktu GMT atau waktu MetaTrader. Artinya apa? Ditambahkan untuk waktu Indonesia bagian barat kurang lebih sekitar 5 jam. Ya. Oke, lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market? Yang pertama terhadap gold atau emas. Oke, emas dengan agenda hasil pertemuan FMC bisa dikatakan tidak bergeming, lebih cenderung sideways. Pernah saya informasikan ke teman-teman, waspada di level 3350 sampai dengan level 3335. Ternyata tidak sentuh menyatakan level 3350. Karena kenapa? Kemarin range-nya pergerakan tertinggi berada di level 3399. Low-nya 3362. Pagi ini pergerakan harga emas mulai beranjak naik. Meskipun penurunan, saya prediksi dia akan berusaha menjebol low yang kemarin 3362. Ya, imbas market Amerika libur, maka sangat wajar pergerakan emas hari ini cenderung terbatas. Tapi antisipasi, karena kenapa yang tadi saya katakan, sentimen market, kondisi di Middle East membuat harga emas bisa melonjak naik. Bagaimana pergerakan di hari ini? Saya prediksi pergerakan harga emas di hari ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Ya, pernah kita lihat 2 hari yang lalu harga emas tertinggi berada di level 3403. Sasarannya akan menuju ke sana. 3403. Jika level 3403 berhasil di break, dia akan mencoba ke level 3415 sampai dengan level 3435. Itu level resistennya. Supportnya yang tadi saya katakan, dia mencoba jebol low yang kemarin 3362. Jika level 3362 yang tadi saya informasikan teman-teman, waspada level 3350. Oke, itu pergerakan harga emas. Lalu bagaimana pergerakan harga minyak? Harga minyak beronjak naik dia. Kalau teman-teman perhatikan, harga minyak saat ini sudah menyentuh level 73. Karena kenapa? Imbas perang Iran-Israel mengkhawatirkan pasokan yang tadi saya informasikan, yang pertama. Yang kedua, di satu sisi permintaan pasti akan mulai beranjak naik, sangat wajar. Karena kondisi perang, alat alutsista ya, alat-alat persenjataan perang pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar minyak. Dan pastinya permintaan akan meningkat, sedangkan pasokan mulai terbatas. Ini yang membuat harga minyak melonjak naik, itu yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi semalam ada rilis data crude oil inventory, data cadangan minyak mentah Amerika. Itu dirilisnya berkurang cukup banyak, yang diprediksi berkurang sekitar 2,5 juta barel. Ternyata aktualnya sebesar 11 juta barel. Ini menandakan apa? Permintaan bahan bakar minyak Amerika pasti akan meningkat. Ini yang semakin membuat harga minyak melonjak naik. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan mata uang yang kontra dengan US dollar? Euro, pound sterling, Aussie, serta yen. Yang saya cermati adalah kalau teman-teman perhatikan, tadi tepat di jam 8.30 waktu di sebagian barat ada data ekonomi Australia, yaitu employment change dan employment rates. Employment change ini adalah data ketersediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintahan Australia. Ini dirilisnya sangat buruk. Karena kenapa? Data sebelumnya sebesar 40.000, diprediksi sebesar 20.000. Ternyata aktualnya minus 2.500. Tapi di satu sisi, untuk pengangguran Australia unchanged, stabil 4,1%. Kalau teman-teman perhatikan, Aussie tadi pagi bergerak melemah dia cukup drastis. Tapi karena penganggurannya stabil, membuat Aussie bergerak menguat kembali, tapi terbatas. Oke, lalu dengan yen, imbas mulai ragunya statement dari Ketua Bank Sentral Jepang, Ueda,
di mana sebelumnya agresif akan ada peluang menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali. Namun beliau mengatakan berdasarkan rilis data ekonomi dan kondisi inflasi inflasi Jepang maksud saya, ini yang membuat beliau mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang masih berpeluang akan menaikkan tingkat suku bunga apabila diperlukan. Ini yang dinilai dovish. Ini yang membuat yen kembali menyentuh level 145. Lalu bagaimana dengan Aussie tadi udah ya, yen sudah, euro bergerak cenderung melemah. Imbas apa? Aksi profit taking. Karena kenapa? Kekhawatiran di Middle East yang pertama, antara Rusia dengan Ukraina juga belum ada tanda perundingan atau gencatan senjata. Sedangkan di satu sisi yang tadi saya katakan, tarif aluminium dan baja yang awalnya 25% naik menjadi 50%, ini turut membebani pergerakan dari euro. Itu untuk pergerakan mata uang. Lalu bagaimana pergerakan dengan indeks saham? Indeks saham Amerika kemarin ditutupnya mix. Dow Jones average ditutup minus 1,03%, S&P ditutup minus 0,03%, sedangkan Nasdaq ditutup naik 1,13%. Secara teknikal, hari ini pergerakan indeks saham Amerika cenderung terbatas. Karena kenapa? Market Amerika libur ya. Oke. Nikkei dan Hang Seng. Kalau teman-teman perhatikan, Hang Seng bergerak anjlok dia. Saat ini kembali ke level 23.700 sampai dengan level 23.800. Karena kenapa? Instrumen saham-saham yang ada di Hang Seng ini drop dia. Seperti saham-saham otomotif, properti, dan finansial, seluruhnya anjlok dia. Karena melakukan apa? Aksi profit taking. Lalu dengan Nikkei juga sama, bergerak anjlok dia, turun. Karena kenapa? Kondisi global plus sentimen market yang buat para pelaku pasar melirik aset safe haven dan meninggalkan aset beresiko. Oke, itu tadi market review dan market news serta peluang-peluang yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Semoga informasi tersebut bisa teman-teman menjadi power closing untuk teman-teman hari ini. Baik, untuk pakai review saya rasa itu aja yang mau ditanyakan, silakan.